Tape recorder, take one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan produk yang telah kita buat, yaitu gantungan reminder. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Pertama, ada Bunga Nadira Pradiansa. Yang kedua, Satria Torik. Yang ketiga, Feli Meliani Effendi. Yang terakhir ada Syafina Aulia Nabila. Jadi next. Produk. Nah, produk kami berupa flashcard yang berisikan kata-kata afirmasi yang nantinya dapat membantu seorang individu untuk bangkit dari ketidakpercayaan dirinya. Flashcard ini nantinya akan dikemas dengan warna-warni pastel yang menenangkan para pembaca dan juga dikemas dengan gambar-gambar atau ilustrasi yang dapat menarik perhatian para pembacanya. Nah, dari penjelasan produk tersebut menunjukkan bahwa produk kita itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kartu afirmasi lainnya. Bisa di next. Masalah yang diatasi oleh produk kita itu pertama ada remaja putri yang sering merasa insecure dengan penampilan dan citra tubuhnya. Yang kedua, remaja putri menjadi tidak percaya diri. Dan yang ketiga, remaja putri tidak memiliki cara untuk membuat mereka merasa percaya diri. Dari permasalahan tersebut muncul mungkin salah satu contohnya itu karena media sosial. Mengapa? Karena media sosial itu membuat standar ketampanan atau kecantikan seseorang untuk penggunanya, seperti kulit yang putih, badan yang langsing, sampai kepada persoalan tinggi badan. Nah, oleh karena itu banyak sekali dari penggunanya yang merasa menjadi tidak percaya diri akibat penggunaan media sosial. Nah, terus ada solusi dari produk kita yaitu dapat membantu konsumen untuk lebih bersyukur atas citra tubuh yang mereka miliki. Dengan produk ini, konsumen dapat meningkatkan sikap self-affirmation. Ya. Dan yang ketiga, dapat membantu konsumen dalam menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Nah, jadi tujuan dari pembuatan produk ini adalah supaya orang yang merasa tidak percaya diri menjadi percaya diri dengan cara mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan ke diri kita. Nah, untuk selanjutnya, Meliani Effendi. Silakan, Feli. Ya, makasih Haidar. Selanjutnya itu ada proses brainstorming. Nah, dari proses brainstormingnya ada 4 tahap. Yang pertama yaitu mencari isu permasalahan yang ingin diangkat. Terus juga yang kedua ada mencari solusi dari permasalahan. Yang ketiga, memberi ide terkait produk yang akan dibuat. Dan yang terakhir, membuat inovasi dari produk yang sudah ada. Nah, dari proses pertama yaitu mencari isu permasalahan yang ingin diangkat. Dari permasalahan pertama ini kita mencari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, dari permasalahan itu kita bisa ambil contohnya kayak permasalahan yang kita ambil seperti ketidakpercayaan terhadap dirinya. Nah, dari situ kita bisa ambil ketidakpercayaan diri ini. Nah, dari masalah yang kita ambil ini kita juga harus tahu apa sih solusi dari masalah itu dan apa sih jalan keluarnya. Nah, apabila masalah dan solusi ini telah ditemukan atau telah kita cari, di sini kita bisa nyari ide produk atau ide terkait yang akan kita buat ini dan dari permasalahan dan solusi yang terjadi. Nah, setelah kita menemukan itu semua, kita akan di situ kita bisa menemukan produk yang akan kita buat. Nah, tapi dari produk ini kita membuatnya sedikit berbeda dari produk barang sebelumnya yang sudah ada, yang sudah disebarluaskan di pasaran. Nah, di situ barulah kita menciptakan produk baru dengan inovasi yang baru dengan bentuk sekreatif mungkin sehingga menciptakan produk baru daripada produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya. Nah, itulah proses brainstorming yang telah kita lakukan, yang telah terjadi selama proses ini berlangsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunga Nadira.
Kalau sudah ada, saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Feli. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang apa aja sih alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan produk kami. Nah, untuk alatnya sendiri kami menggunakan, sudah pasti kami menggunakan laptop. Lalu untuk mendesain ataupun mengedit kartu-kartu afirmasi tersebut, kita menggunakan aplikasi Canva. Lalu kemudian ada gunting untuk menggunting setiap kartu yang sudah dicetak. Lalu ada perforator atau ini untuk melubangi kertas-kertas agar lebih rapih ketimbang kita melubanginya secara manual. Nah, lalu ada printer dan kemudian Microsoft Word. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, kami di sini ada pengait kertas. Lalu ada kertas, kami menggunakan kertas dengan bahan art karton yang glossy sehingga ketika kartu-kartu tersebut terciprat air, kartu tersebut tidak mudah luntur warnanya. Nah, lalu ada kalimat afirmasi dan desain gambar kartunya. Oke, boleh di next. Nah, terus untuk proses pembuatan produknya, yang pertama tahapan pertama di sini ada pembuatan desain. Dalam membuat desain di sini kami menggunakan Canva yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kami menggunakan ukuran kartu dengan panjang 7 cm, lalu lebarnya itu 5 cm. Nah, ketika sudah mengukur ukuran kartu tersebut, nah kami membagikan link kepada setiap anggota agar setiap anggota ini bisa memberikan ide-ide dan inovasi terkait desain-desain yang kami akan gunakan dalam kartu-kartu tersebut. Nah, setelah sudah dibagikan, kami mulai mendesain latar belakang kartu-kartu tersebut. Nah, untuk warna-warna yang kami gunakan di sini berupa warna-warna yang lebih cenderung muda atau yang biasa kita kenal itu warna-warna pastel agar diharapkan para penggunanya ini cenderung lebih ceria, lebih nyaman saat melihat atau menggunakan kartu afirmasi tersebut. Nah, dibandingkan dengan menggunakan warna-warna yang lebih cerah atau terlalu mencolok, terlalu kontras. Nah, untuk selanjutnya, setelah desain tersebut jadi, kami mulai mengunduhnya dengan formatnya itu PNG agar saat masuk ke tahapan pencetakan, kartu-kartu tersebut tidak pecah gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya kami memasuki tahap pencetakan kartu. Nah, di sini sebelum mencetak kartu, kami menyusun kartu-kartu tersebut melalui Microsoft Word. Dengan ukuran kertasnya itu A3 dan ukuran gambarnya itu sesuai dengan yang sudah kami desain. Nah, setelah semuanya sudah rapi, kemudian kita masuklah ke tahapan percetakan. Kami mencetak kartu tersebut dengan menggunakan bahan art karton glossy. Nah, selanjutnya ada tahapan penyusunan kartu. Nah, setelah kartu-kartu tersebut dicetak atau sudah tersusun dan tercetak dengan rapi, kemudian kita mulai masuk ke proses penyusunan kartu di mana kita menggunting setiap kartu tersebut sesuai dengan ukuran yang sudah kami tentukan. Nah, setelah terpotong dengan rapi, kemudian kita melubanginya dengan menggunakan alat tadi, yaitu perforator tadi, agar lebih rapi saat melubanginya. Nah, setelah semua kartu tersebut terlubangi, mulailah kita menyusunnya dan memasukkannya ke dalam pengait yang sudah kami sediakan. Nah, setelah semuanya tersusun, mulailah kita bisa menggunakan produk tersebut. Gitu. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya ada proses uji coba yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syafina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadira. Nah, untuk proses uji cobanya ini ada 2 tahapan, yaitu persiapan uji coba dan pelaksanaan uji coba. Untuk persiapan uji cobanya ini,
Dalam proses uji cobanya, kelompok kami melibatkan 6 orang untuk dijadikan responden yang dibagi ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok ini terdiri dari 3 orang responden, di mana satu kelompoknya ini, maksudnya kelompok ini terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun kriteria dari masing-masing subjeknya ini sama, baik kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya. Yang pertama itu terdiri dari 3 orang remaja perempuan pada masing-masing kelompok, lalu berada dalam rentang usia 15 sampai 17 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam persiapan pretest dan posttestnya sendiri ini, untuk persiapan pretest dan posttest, kami membuat G-form karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Jadi link pretestnya ini akan diberikan sebelum memberikan produk. Dan untuk link posttestnya sendiri ini akan diberikan setelah sepekan produk diberikan kepada para responden. Yang kedua ini dalam pelaksanaan uji coba. Dalam pelaksanaan uji cobanya ini, sebagian dilakukan dengan memberi PDF kepada para responden, lalu sebagian penguji juga memberikan lalu sebagian penguji juga memberikan produk tersebut secara langsung. Dan untuk responden yang diberikan secara tidak langsung ini kan lewat PDF ya, lalu untuk gantungannya sendiri itu akan dikirim oleh kurir. Dan sebelum pelaksanaan uji cobanya ini, penguji coba menjelaskan terlebih dahulu terkait produk yang akan diuji dan cara pemakaiannya itu bagaimana. Yang pertama itu untuk pelaksanaan pretest, penguji terlebih dahulu menjelaskan produk yang dibuat dan menjelaskan cara untuk mengisi pretestnya. Setelah itu, responden diberikan link pretest via WhatsApp, lalu responden mengisi link tersebut. Setelah diisi, sebagian dari responden akan diberikan kartu lewat PDF, lalu mencetaknya sendiri. Seperti yang sudah dibilang tadi, lalu sebagiannya itu diberikan langsung oleh penguji lainnya. Lalu untuk pelaksanaan posttestnya sendiri itu, kan uji cobanya itu diuji selama sepekannya. Setelah sepekan itu baru dikirim link posttestnya via WhatsApp juga. Terus setelah posttestnya diisi, setelah uji cobanya telah selesai, kartu-kartu ini nantinya bisa disimpan oleh para responden untuk digunakan secara pribadi. Lalu untuk hasil uji cobanya ini, dari hasil uji coba yang telah dilakukan, di sini pada tabel ini terlihat ada perbedaan yang lumayan dekat terhadap para responden, baik dari kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol. Pada pelaksanaan pretestnya ini terlihat bahwa responden dari kelompok eksperimen lebih merasakan ketidakpercayaan dirinya itu daripada kelompok kontrol. Lalu pada responden kelompok eksperimen, setelah menggunakan produk gantungan reminder dari kelompok kami, terjadi peningkatan kepercayaan diri. Namun, hasil tersebut sedikit lebih rendah daripada produk tim kontrol. Jadi, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa produk gantungan reminder ini belum terlalu berhasil dalam meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya akan saya itu kepada Haidar. Oke, sebelumnya terdengar suara saya? Terdengar. Iya, nih, sorry nih off cam nih, soalnya jaringan tidak memungkinkan. Oke, lanjut aja kali ya. Nah, ini saatnya sesi penyampaian kesan dan pesan selama mengerjakan tugas ini. Nah, siapa dulu yang mau pertama nih? Apa Bunga dulu kali ya? Ya, coba Bunga. Finan. Oh, Finan. Ya udah, Fin. Lu dulu, Fin. Apa nih, Fin? Oke, baik. Untuk kesannya, dalam pembuatan proses desainnya atau proses pembuatan kartunya itu seru, apalagi pas bagian desainnya, tapi agak bingung karena bingung mau pilih warna apa, terus desainnya mau bagaimana juga kan. Terus untuk pencetakan kartunya sendiri itu sebenarnya agak sulit dicari ya, jadinya agak
agak itu juga jadinya agak bikin kesal juga. Terus dari segi laporannya itu cukup baik. Dari segi laporan itu saya kira ngerjainnya sulit kan, ternyata pas udah ngerti cara ngerjain laporannya itu ternyata lumayan mudah juga gitu. Udah itu aja. Oke, itu dari Finan. Kalau dari Nadira sendiri gimana, Nat? Apa nih? Suka dukanya menjalankan saat mengerjakan tugas ini tuh apa tuh, Nat? Sukanya waktu ini. Iya hampir sama sih. Yang paling seru itu waktu mendesain sih. Karena emang kebetulan aku sendiri tuh suka banget yang ngedesain-desain gitu. Nah, terus juga waktu ini serunya itu waktu nyari percetakan sama menggunting tuh seru banget. Karena waktu nyari percetakan itu susah, udah gitu bingung nyari yang mana sih ini percetakan yang murah, terus juga mana nih yang ada kertasnya bahannya, itu susah banget sih. Nah, waktu desain pun juga seru banget. Desain setelah ngerjain tugas capek-capek, pas ngedesain tuh kayak healing banget sih. Nah, terus dukanya itu waktu apa ya? Waktu nyusun laporan. Waktu nyusun laporan itu terutama waktu nyusun di bagian uji coba itu bingung mau masukin datanya gimana, nanya sana sini juga nggak paham, tapi akhirnya pas udah ngerti, udah paham banget, langsung oh gini aja gitu. Tapi ya overall sih begitu. Oke. Ya mungkin lo kebetulan Nadira juga suka desain dan suka gambar, jadi sekalian healing gitu ya. Oke, selanjutnya dari Feli sendiri nih, apa nih suka duka atau pesan dan kesannya selama mengerjakan tugas Krenov ini yang cukup membuat capek? Apa tuh, Fel? Kesan selama pembuatan kreatif inovatif ini lumayan sedikit agak memaksakan, tapi sesuai sebagaimana semestinya. Akhirnya juga kalau karena dipaksa jadi juga akhirnya bisa. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, akhirnya produk ini juga berjalan lancar dan juga udah jadi. Memang agak banyak kesulitan yaitu tadi dari yang udah disebutin, dari pencetakan yang nggak banyak di semua toko, pembuatan laporan juga mungkin nggak selancar mungkin A sampai Z gitu, ada kendala-kendalanya, mungkin itu aja sih. Sekian. Oke, kalau dari Haidar sendiri sih ada plus minus ya. Kalau plusnya itu mengingatkan kita untuk selalu merasa bersyukur atas apa yang akan berikan ke kita gitu, supaya tidak menjadi insecure dan merasa lebih percaya diri lagi. Nah, yang kedua membuat diri khususnya saya menjadi lebih kreatif lagi dalam berpikir. Karena dengan teknik brainstorming yang telah kita pelajari juga membuat saya memikirkan jalan keluar yang belum pernah orang pikirkan atau bisa dibilang unik gitu. Nah, mungkin kalau minusnya itu hampir sama ya, karena lagi musim pandemi seperti ini, saya bersama rekan saya itu kesulitan dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin itu aja kali ya. Stay safe and healthy dan patuhi prokes 5M. Oke deh, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.